Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Joseph Code. Nah, teman-teman pernah nggak sih mengalami isu seperti ini? Your composer dependencies require PHP version 8.3. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya penyebab utama dari isu seperti ini? Penyebab utamanya adalah versi PHP tidak sesuai antara versi PHP yang ada di project Laravel kita dengan versi PHP yang ada di hosting. Solusi yang menurut saya sangat baik ya. Yang pertama, ubah versi PHP di hosting atau ubah versi PHP di project Laravel. Pilih salah satu. Cara pertama dan cara yang paling simple pastinya ubah versi PHP di hosting. Langsung saja teman-teman, saya akan menunjukkan caranya. Nah, teman-teman, di sini saya menunjukkan dashboard dari hosting saya. Kebetulan saya menggunakan hosting dari Hostinger ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, versi PHP yang saya gunakan adalah 8.2. Sedangkan project Laravel saya membutuhkan versi 8.3. Jadi tentu itu yang menyebabkan isu utama. Nah, yang paling simpel adalah kita cukup mengubah versi PHP yang ada di hosting kita menjadi 8.3. Pengaturan ini biasanya ada di advanced setting ya, tingkat lanjut konfigurasi PHP. Jika teman-teman memiliki hosting yang berbeda bisa dicari di bagian pengaturan tingkat lanjut, kemudian konfigurasi PHP seperti itu. Kemudian saya akan coba ubah menjadi PHP 8.3 teman-teman. Kemudian saya klik update. Nah, versi PHP berhasil diperbarui. Nah, sekarang saya coba reload kembali ya website Project Laravel tadi ya. Nah, teman-teman, berhasil ya. Di sini kita lihat sudah normal kembali tampilannya. Nah, teman-teman, kita akan coba lihat cara yang kedua ya. Teman-teman, cara yang kedua adalah ubah versi PHP di Laravel. Nah, langkah yang satu ini cukup panjang. Terkadang hosting tidak menyediakan konfigurasi versi PHP ya. Mungkin langganan paket yang kita beli itu adalah tidak support dengan custom versi PHP seperti itu teman-teman. Nah, adapun langkah-langkah untuk mengubah versi PHP yang ada di project kita. Yang pertama kita harus akses terlebih dahulu ya teman-teman project kita di lokal. Kemudian ubah versi PHP di lokal terlebih dahulu. Pada project lakukan hal-hal berikut: edit easycomposer.json, hapus folder vendor, hapus composer.log, jalankan di terminal, composer install, composer dump autoload. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuka file composer.json yang ada di project kita ya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini adalah versi PHP-nya 8.3. Dan tentunya kita harus mengikuti versi PHP yang ada di hosting yaitu 8.2. Jadi saya coba akan ubah 8.2. Nah, teman-teman wajib perhatikan bahwa teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman sudah menginstal PHP versi 8.2 di lokal teman-teman atau di Windows kalau teman-teman menggunakan Windows. Nah, untuk cara mengubah versi PHP yang ada di Windows ataupun lokal kita, saya akan memberikan tutorial juga yang linknya akan saya taruh di deskripsi video ini ya. Dan saya akan menggunakan kebetulan saya menggunakan software Laragon ya teman-teman. Dan saya akan membagikan link tutorialnya di deskripsi. Teman-teman boleh cek. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, step selanjutnya adalah kita cukup menghapus folder vendor ini ya. Folder vendor ini berisi dependensi yang dibutuhkan untuk framework Laravel. Kita cukup hapus saja karena kita akan install kembali nanti Composer install ya. Hapus. Nah, berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita juga delete ya file dari composer.log. Nah, yang tersisa itu composer.json ya. Nah, step selanjutnya adalah kita akan melakukan install Composer kembali ya, supaya folder vendor tadi kembali muncul, karena itu merupakan dependensi yang dibutuhkan untuk membangun framework Laravel seperti itu. Kemudian kita akan buka terminal terlebih dahulu ya, Ctrl backtick ya. Kita cukup jalankan Composer install. Di sini saya akan jalankan terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berhasil menjalankan Composer install ya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini
folder vendornya sudah kembali muncul, kemudian juga composer lognya juga sudah muncul ya. Nah teman-teman, kadang teman-teman juga perlu menjalankan yaitu composer dump autolog. Tujuannya adalah untuk merefresh kembali project kita ya, karena kita baru saja instalasi seperti itu. Nah, karena project Laravel kita sudah memiliki versi yang terbaru, maka saat ini teman-teman upload kembali file teman-teman ke hosting ya. Nah, karena kondisinya saya sudah mengupload kembali project Laravel saya, ketika saya refresh seperti ini ya, maka halaman Laravel kembali bisa diaksesnya teman-teman. Jadi demikianlah tutorial singkat dari saya, semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih.